Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang ibu banggakan? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Dalam kondisi sehat? Walafiat. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih ya untuk kehadirannya, sudah bisa datang ke sini. Tadi juga ibu sudah sempat untuk mengizinkan kalian lewat WA wali kelas kalian, mengizinkan untuk kalian bisa dapat mengikuti kegiatan kita hari ini. Iya nak ya. Ibu juga ucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan bersama ibu. Ya. Oke nak. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada yang bisa bantu ibu untuk memimpin doa? Saya, Bu. Ridho. Tegar. Oke, sorry. Silakan Tegar. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Tegar. Iya, Bu. Alhamdulillah kita sudah mengikuti berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelumnya ibu mau menanyakan nih ke kalian. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa kalian bisa dikumpulkan di dalam kegiatan hari ini? Belum tahu. Belum tahu, Tria belum tahu. Konseling kelompok bukan, Bu? Konseling kelompok, agak mirip ya. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok, ya benar. Jadi kita ini hari ini mau melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi yang tadi dijelaskan teman-teman di sini benar. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan kelompok tersebut, ya, bimbingan kelompok ini. Jadi BK ini ada beberapa layanan, nak. Yang pertama layanan klasikal yang seperti biasa di kelas ya. Yang ini bimbingan kelompok, ada juga konseling kelompok, juga ada namanya konseling individu. Jadi kegiatan kita sekarang ini adalah bimbingan kelompok, yaitu kita nanti akan membahas suatu tema dan di sini kita diskusikan bersama, ya. Mungkin dengan cara kalau ibu kita kegiatan ini menggunakan suatu permainan. Prosesnya seperti apa nanti akan ibu jelaskan lebih rincinya. Jadi nanti kita bakalan membahas suatu tema. Di sini ibu harapkan kalian dapat mengutarakan pendapat kalian yang ada, yang mungkin yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan, itu kalian ucapkan saja, gitu ya. Ya, Bu. Dan ibu berharap, jadi kalau misalkan nanti ada seorang teman kalian yang mengutarakan, mungkin di situ adalah suatu kerahasiaan atau mungkin bisa kita sebutkan suatu aib, maka ibu harap kalian bisa menjaga namanya kerahasiaan. Iya, Bu. Siap. Ya, bisa ya? Siap. Cukup hanya di forum ini saja. Jelas? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, kira-kira nih kita mau sampai kapan nih kegiatan ini? Ada kegiatan lain atau tidak? 35 menit aja, Bu, soalnya mau praktek. Karim ada mau Bu. kegiatan praktek ya. Oke, baik. Gimana yang lainnya sudah sepakat dengan 35 menit ini? Sepakat ya. Oke, selanjutnya ibu paham kalian sudah kelas 3, pastinya kalian sudah ada yang mengenal. Tapi lebih baik lagi gimana kalau misalkan kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, ya. Iya, Bu. Jadi masih ingat nggak dengan tepuk break yang biasa ibu lakukan? Iya. Masih, Bu. Masih ya. Oke. Iya benar. Ya. Jadi kita mulai tepuk break itu dari kanan ibu sampai selesai ke Tegar, ya. Ada 3 tepuk ya. Ya. Break pertama, break kedua, dan break ketiga. Jadi di sini nanti kalian menyebutkan nama kalian. Terus yang kedua, mata pelajaran yang kalian sukai. Oke, Bu. Oke, Oke, Bu. sudah siap? Siap. Oke. Ibu contohkan ya. Pertama ya, break 1. Oh, iya, Bu. Oke, masih inget ya? Masih, Bu. Oke. Siap? Konsen? Siap. Konsen. Oke. Break 1. Break 2. Sorry. Break 1. Break 2. Break 3. Oke, masih inget ya? Oke. Lanjut nih ya. Break 1, nanti ibu menyebutkan, misalkan ibu
sebutkan nama. Langsung kalian lanjut ke break 2 atau break 3 gitu ya. Oke ya? Siap? Siap. Ya. 1, 2, 3. Break 1. Perkenalan yuk. Dimulai dari sekarang. Fadil, MTK, Karim, Fisika, Asti, produktif, Balkis, MTK, Dinda, agama, Anum, bahasa Indonesia, Doni, MTK, Tria, Pai, Tegar, produktif. Agak capek ya tepuk-tepuk terus ya. Oke, Ibu mau menanyakan nih, kira-kira kalian masih pada ingat atau tidak? Karim, kira-kira apa mata pelajaran kesukaannya Tegar? apa ya? Nggak tahu. produktif. Ya? Iya. Iya, benar. Doni, coba sebutkan mata pelajarannya. Fadil, Fadil, Matematika. benar Fadil? Benar, Oke. Berarti Fadil masih pada ingat ya? Dan juga sudah pada kenal kan? Ya. Oke, bagus. Selanjutnya biar badan kita makin lebih fit, ya, Ibu ada sedikit gerakan yang sedikit buat meregakan otot-otot tangan kita. Lebih fresh. Iya, lebih fresh ya. Jadi gini nih nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jadi terakhir tepuk tangan ya, Bu? Iya. Oh, iya. Jelas? jelas. Nah, diiringi lagu naik Pada hari Minggu. iya, pada hari Minggu. Ya? Oke. Masih inget kan? Oke, kita mulai ya. Agak lupa sih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak serah satu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak serah satu kuda. Oke, tepuk tangan semua. Agak sedikit. Oke, setelah kita melakukan sedikit perkenalan ya, terus juga kita tadi sudah memulai pendingan ya, perenggangan otot-otot kita dengan melalui permainan. Ibu tanyakan kembali nih kepada kalian, kira-kira kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok atau belum? Siap. Siap. Ya, sudah siap ya? Dengan semangat yang baru ya pastinya. Oke, baik, alhamdulillah kalau gitu kita mulai kegiatan bimbingan kelompok kita. Oke, alhamdulillah ya. Kegiatan kita selanjutnya yaitu Ibu akan membahas suatu tema yaitu tentang semangat belajar. Ya, tahu nggak kenapa Ibu membahas tentang semangat belajar ini? Tidak, belum tahu. Oke, jadi gini nak, Ibu mengevaluasi dari proses pembelajaran kalian, yaitu kemarin kan kita sudah kegiatan mid semester ya. Terus juga ketika kemarin beberapa bulan yang lalu kita melalui masa pandemi, yaitu pembelajaran daring. Jadi ketika Ibu evaluasi ternyata proses kalian itu, nilai-nilai kalian itu banyak sekali yang menurun. Sadar nggak? Sadar. Kenapa tuh alasannya? Dinda, kenapa alasannya kok bisa menurun nilai Dinda? Nggak tahu Bu, males aja gitu, nggak ada semangatnya buat belajar. Oke. Doni,
Kalau menurut saya sih Bu, kurang efektif belajarnya dan kurang bersosialisasi dengan teman. Oke, jadi ada beberapa faktor yang menghambat kalian untuk pembelajarannya tertunda ya nak ya. Oke, baik di sini Ibu akan membahas suatu tema yaitu semangat belajar dengan cara proses permainan nak. Jadi di sini kalian sudah melihat ya di depan ada lembar monopoli. Jadi nanti di sini Ibu akan mengundinya lewat aplikasi di handphone Ibu, ya. Jadi nanti misalkan dari Fadil nih, Fadil mencet, keluarlah namanya misalkan Anum. Jadi Anum nanti yang giliran pertama untuk mengambil kartunya. Selanjutnya berkeliling sampai ke Tegar. Jadi ada 9 siswa ini kita acak kira-kira nama kalian itu nomor urut berapa. Gitu ya nak ya. Tapi pengambilan kartunya secara bertahap. Misalkan kita bahas nih Anu memilih kartu nomor 2. Jadi kita bahas dulu, di sini kita diskusikan, kita tanyakan dengan teman-temannya, kalian juga bisa menanggapinya. Gitu ya. Sudah mengerti? Paham. Sudah. Kalau sudah proses dari Anum sudah selesai, baru kita lanjutkan ke kartu yang lainnya. Gitu ya? Jelas ya? Jelas. Oke, kita mulai ya. Siapa nih yang dapat nomor pertama? Deg-degan? Ayo, Fadil silakan. Start. Nasi. Lanjut. Siapa? Karin. Jadi sendiri ya. Nggak ngecek ya. Agak susah ya. Siapa? Pria. Ayo. Wah. Woi, udah. Ketika Dinda Oh iya, Bang. Belum dapat angin. Bagus ya, bagus. Bagus. Ya kakak utara lah. Siapa? Coba. Doni. Nggak susah ya. Tekan. Tegar. Baki. Berarti terakhir aku dong. Iya. Fadil. Ya udah tempat sakit pasti deh. Sabar. Fadil. Wih, Fadil. Ternyata Fadil yang terakhir ya. Oke, tadi kan sudah kedapat ya nomor urutannya. Masih inget kan? Masih. Oke, yang pertama tadi siapa? Nastiti. Sekarang Nastiti bisa memilih nih kira-kira kartu mana yang mau Nastiti ambil. Ketika Nastiti sudah ambil, nanti bisa Nastiti baca dan silakan dijawab. Yang ini, Bu. Oke. Saya dapat 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, bagaimanakah cara belajar kalian? Yang kedua, apakah itu sudah efektif? Apa belum? Yang ketiga, jika belum, bagaimana cara belajar yang efektif menurut kalian? Yang pertama, ketika saya belajar waktu pandemi, ketika saya daring belajar di rumah, saya lebih suka sambil mendengarkan musik, Bu. Oke.
Nah, Terus? kalau sudah efektif apa belum? Menurut saya itu belum, Bu, karena saya ketika belajar sambil mendengarkan lagu suka lebih sering nyanyinya daripada belajarnya. Terus yang pertanyaan ketiga, menurut saya ini, Bu, saya belum menemukan bagaimana cara saya belajar yang efektif, Bu. Jadi masih, siapa tahu ada dari saran dari teman, jadi bisa membantu saya juga. Oke, jadi di sini Asti ternyata belum bisa belajar secara efektif. Tadi sih dia sudah mengutarakan pembelajaran di masa pandeminya yaitu dengan visual ya, yaitu mendengarkan sebuah lagu. Tapi ketika sebuah lagu itu didengarkan lebih cenderung untuk mengikuti lagunya. Oke. Tadi si Asti sudah menyampaikan tentang pendapatnya. Kira-kira nih dari kalian ada tidak yang mau menanggapi atau mungkin ada yang mau menambahkan tentang belajar efektif ya? Iya. Ada tidak? Saya, Bu. Oke, Dinda. Jadi kalau menurut saya ya Bu, saya lebih enak belajar sebentar dengan waktu yang sedikit tapi sering, kayak 2 kali, 3 kali gitu, daripada lama terus nggak nyambung, bosen juga. Kayak pernah sih saya juga kayak Asti, kayak sambil dengerin musik, tapi ya itu bener Asti, malah nyanyi aja kerjaannya, nggak nyambung, bosen juga. Jadi mendingan sebentar tapi sering kayak gitu, Bu. Oke, kalau dari Dinda tadi belajar efektifnya itu seperti rutin ya, Nak, Iya. ya. Walaupun sebentar tapi kegiatannya rutin, mungkin bisa setiap hari tapi hanya 30 menit Iya. seperti itu. Oke, itu juga belajar yang bagus ya, Nak ya. Terus ada lagi yang mau menanggapinya? Saya, Bu. Doni deh. Menurut saya pendapat Dinda itu bagus. Saya setuju dengan pendapat Dinda. Oke. Saya pun pernah melakukan cara belajar yang Dinda lakukan. Nah, kalau pendapat Asti itu saya pernah melakukannya tapi agak kurang fokus karena sambil mendengarkan musik. Selain dari pendapat Dinda dan Asti, saya juga pernah melihat teman saya yang belajarnya ada yang sendirian, ada yang dengan cara sepi, ada yang bisa berbarengan dengan teman. Seperti itu, Bu. Gitu. Iya, memang ada beberapa macam cara pembelajaran ya, Nak ya. Yaitu sama yang disampaikan Asti tidak salah gitu. Itu triknya Asti gitu. Triknya Asti mungkin ketika pembelajaran dia lebih senang untuk mendengarkan sambil mendengarkan musik. Tapi mungkin ada negatifnya ya. Iya. Karena memang Asti juga menyadarinya ya. Ternyata pembelajaran Asti kurang efektif. Pembelajaran Dinda juga bagus. Istilahnya kita di sini pembelajarannya secara rutin kan ya tadi. Terus juga si Doni menyampaikan kalau ada suatu temannya ya, ada temannya yang istilahnya metode pembelajarannya itu ada yang senang secara sendiri, ada juga yang senang secara berkelompok. Memang beraneka ragam ya, Nak ya, untuk pembelajarannya gitu. Sampai di sini untuk materi cara belajar yang efektif sudah pada ngerti semua ya? Sudah. Ada. Jelas ya? Jelas. Selanjutnya yang kedua, pengambilan kartu yang kedua tadi sama siapa nih? Saya. Karim. Oke, Karim silakan mengambil salah satu kartu yang menurut Karim baik untuk Karim. Itu aja, Rim. Ayo, Rim, mana ya? Dibahas ya. Ini deh. Itu. Iya, Bu. Oke. Coba kalian sebutkan mata pelajaran apa yang kalian sukai. Nih. Oke. Dan anggaplah saya ini sebagai guru ya, Bu. Saya di sini akan mencontohkan guru produktif. Gurunya tuh namanya Pak Coyin. Pak Coyin itu tuh kalau ngajar dia tuh kayak ngasih motivasi dulu ke depannya, terus kayak contohin cerita pengalaman dia dulu, terus ke kayak contoh baik-baiknya gitu. Kayak misalkan kalau dia tuh bagus dalam bidang ini gitu. Gitu, Bu. Kalau cara pengajarannya gimana? Kalau misalkan kayak ngajar kasih nyontoh gitu, wah ini saya nggak tahu gitu, dia kayak ngasih tahu
ke dalamnya gitu. Ini kayak gini loh nak gitu. Terus nanti lama-kelamaan dia paham gitu. Saya sendiri paham gitu, yang lain juga paham, ngerti gitu. Gitu. Cara penyampaiannya mungkin lebih tentang real kenyataan Real hidup kenyataan ya. hidup, Bu, ya. Iya. Ada lagi nggak nih kalau kata Karim? Udah sih nggak ada lagi. Udah. Ya, Bu. Ya, oke, bagus. Selanjutnya nih, ada yang mau menanggapi dari Karim? Saya Bu. Anum. Menurut saya tuh Pak Coin nggak seperti itu. Gimana? Pak Coin tuh tipikal gurunya yang tegas. Terus dia juga tuh di balik ketegasannya itu ada sifat bercandanya juga. Jadi tetap disiplin gitu. Jadi ada, kalau poin ini cara mengajarnya tegas ya, tegasnya juga demi kebaikan ya nak ya, maksudnya tegas ketika penyampaian mungkin tentang materinya atau mungkin tentang menyangkut tentang tugas-tugas yang berkaitan, benar gitu? Benar. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya Bu. Tegar dulu deh. Menurut saya Pak Coyin itu dia nggak selalunya sih Bu, tiap hari selalu tegas, dia nggak. Kadang kan pembelajaran dia tuh kalau emang kitanya capek gitu ya Bu ya, ya sama dia dipersilakan yang mau misalnya mau nonton film gitu biar nggak terlalu ini loh Bu, terlalu capek mikirin pembelajaran itu. Nah dikasih waktu sebentar lah buat istirahat intinya. Ya itu aja sih mungkin Bu, jadi nggak terlalu tegas gitu loh, harus menekan anak-anak untuk gitu. harus Jadi, belajar dan harus selesai gitu. Oke. Gitu aja mungkin, Bu. Jadi kalau poin menurut Tegar itu di sini apa ya, maksudnya memberi ruang ya, Iya, Nak ya, iya, tidak santai. terlalu menekan, yaitu ada yaitu metode pembelajarannya mungkin secara lewat video atau mungkin dengan berdiskusi kelompok yang disampaikan Tegar tadi ya. Oke, bagus, sudah istilahnya sudah dapat menarik kesimpulan tentang mencontoh salah satu guru favoritnya dari Karim ya tadi ya. Iya, mungkin kalian juga di sini punya favorit guru masing-masing ya, Nak ya? Punya dong Bu. Alhamdulillah. Oke deh, kalau begitu kita lanjutkan tentang pengambilan kartu yang ketiga. Siapa nih yang tadi nomor urut ketiga? Tria. Ya. Silakan Tria. Monggo Mbak Tria. Memilih kartu mana yang menurut Tria? Deng. Wah. Begitu ya. Silakan Tria. Coba kalian sebutkan trik menghindari malas belajar. Kalau menurut pribadi Tria, pertama itu kalau bisa belajarnya jauh dari handphone. Tapi kalau memang perlu pakai handphone, ya pakai sebelajarnya aja, secukupnya aja. Kalau udah ya taruh. Terus kita fokus ke belajarnya, ngerjainnya. Terus jangan kita tergantung dengan internet. Mesti kan kita apa-apa nyari pakai internet. Kalau bisa jangan mulai kita belajar mikir selogika kita dulu. Terus kalau udah bisa, ya baru kalau kita udah nggak bisa, baru kita pakai internet. Jangan buka-buka yang lain dulu. Kalau misalkan ada pesan dari orang juga jangan dibalas dulu kalau memang nggak penting. Terus yang kedua itu cari tempat yang buat kita nyaman. Tapi kalau bisa jangan kamar. Yang ada kita malah ketemu bantal, ketemu guling, kita malah tidur. Nggak jadi belajarnya. Kalau bisa kayak di ruang tamu, apa di mana gitu. Kalau enggak kita bareng-bareng sama temen di mana apa gimana gitu ya. Terus yang ketiga, waktunya. Biasanya kan kita kalau belajar itu kalau siang kadang-kadang ngantuk, apa kalau malam kemalaman, terus yang ngantuk juga tidur. Kalau bisa habis subuhan itu belajar. Tapi tergantung kamu orangnya gimana, senyamannya. Tapi kalau aku sih kayak habis subuhan gitu kan seger sih, kayak habis fresh banget, terus otaknya kayak bangun tidur. Jadinya belajar jadinya apa ya? Yang kita belajarin itu tuh masuk ke dalam otak. Itu menurut aku, Ibu. Oke, bagus ya. Ternyata oke, beliau pos dulu buat Tria. Kalau menurut Tria di sini ada 3 trik ya tadi ya. 3 trik. Yang pertama menghindari handphone. Ya, karena kita sadari ternyata handphone itu ya smartphone ya. Smartphone banget buat kita. Tapi kalau misalkan disalahgunakan bukan lagi menjadi smartphone. Ya, benar kata Tria tadi, kalau misalkan coba kita gali dulu tentang diri kita, maksudnya kita cari tahu dulu
sejauh apa sih kita sudah mengetahui tentang pembelajaran itu gitu kan ya. Kalau memang sudah kepepet atau mungkin memang benar-benar kira-kira nggak tahu nih, sudah mentok ya, bolehlah untuk melihat di internet. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tadi apa, Tria? Tempat yang nyaman. Mencari tempat yang nyaman, benar. Jangan sampai kita mencari tempat yang nyaman yaitu kamar ya. Kadang kalau misalkan di kamar kita lebih banyak godaannya, yaitu gampang tidur, gampang rebahan, capek dikit enak nih tidur gitu ya. Iya benar. Terus yang ketiga tadi waktu. Iya, mencari waktu yang tepat. Bagus banget Ria, memang benar. Jadi kita harus mencari tahu waktu kapan sih kira-kira kita bisa bisa menyerap ya, atau mungkin bisa masuk nih pikiran kita, kira-kira belajarnya apa. Mungkin yang disarankan Tria itu tadi habis subuh, karena memang kita tahu kalau ketika habis subuh itu ya lebih segar ya, apalagi kalau kan nggak ada pikiran apa-apa karena habis tidur, bangun langsung dimasukin itu jadinya nyambung. Oke, bagus Tria. Oke, kira-kira nih dari pendapat Tria, ada yang mau menanggapi atau memberi pandangan lain dari yang disampaikan Tria? Boleh Bu. Kayaknya dari tadi di sini terus ya. Coba Ibu Balkis. Ya, silakan Balkis. Saya setuju dengan pendapat Ria, Bu. Tapi kalau menurut saya lebih asik itu sama teman belajarnya, karena lebih nyaman. Terus kalau misalnya sendiri kan kadang ngantuk. Terus kalau misalnya lihat kursi apa lihat kasur dikit tidur. Nah, godaannya berat. Jadi kalau sama teman kan asik tuh, bisa kalau misalnya bosen bisa sharing-sharing. Nah, itu. Jadi lebih baik belajar bareng teman daripada sendirian. Oke, bagus ya. Pendapat Balkis juga bagus, mungkin menambahkan ya. Jadi kalau misalkan belajar sendiri itu banyak godaannya, lebih banyak godaannya. Kalau belajar bareng juga masih banyak sih, tapi kan setidaknya masih ada yang ayo yuk kita mau belajar lagi. Iya, saling mengingatkan, benar sekali. Ada lagi yang disampaikan Balkis? Cukup. Cukup. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi dari Tria dan Balkis? Fadil, dari tadi dia Fadil ya. Ya, Fadil silakan. Kalau menurut saya sih ya, itu kita mempersiapkan diri dulu, kayak niatnya kita tuh memang benar-benar mau belajar. Terus itu juga badan harus fresh gitu, misalnya kayak cuci muka dulu atau gimana gitu biar fresh. Terus juga kita tuh harus berpikirnya jangan berpikir negatif, positif. Kayak kan ada sih orang tuh yang bersugesti itu kalau misalnya mata pelajaran matematika itu sulit gitu kan, ngapalin rumus gini-gini susah. Nah, kita itu harus ngilangin itu yang namanya sugesti yang negatif. Kita harus berpikir positif, jadi kita juga belajarnya enak gitu. Bisa menjawab soal-soal dengan baik, bisa menyerap ilmunya dengan baik. Oke, bagus banget ya Bos Egi. Iya bener. Jadi kita buang suges ya. Intinya dari Fadil ini kita buang suges yang mengenai pikiran buruk kita, negatif kita, yaitu ya itu benar kata Fadil, pemikiran kita tentang matematika, tentang produktif, mungkin juga tentang fisika, kimia. Misalnya yang dengan hitung-hitungan mungkin kalian sudah berpikir sulit nih. Maka kalau misalkan kita berpikir itu sulit, maka akan terjadi sulit. Ya. Jadi benar kita harus merubah cara pikiran kita, atau mungkin cara pandangan kita tentang mata pelajaran itu tersebut. Ya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapinya? Cukup ya. Oke. Mungkin pembahasan kartu-kartu yang lainnya bisa kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya, karena di sini Ibu lihat ternyata kita waktunya sudah mau mepet, karena si Karim juga tadi mau kegiatan produktif ya. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita mengakhiri kegiatan-kegiatan kita, Ibu mau menanyakan nih, kira-kira dari pembahasan kita yang tadi ini, apa sih gimana sih cara kita menciptakan semangat belajar
Oke, bagus ya tadi yang disampaikan oleh Fadil. Ternyata apa ya namanya, mengubah cara pemikiran kita, yaitu dengan apa yang tadinya mungkin kita berpikir kalau matematika, fisika, produktif itu sulit, kita merubah dengan cara istilahnya pemikiran kita kalau mereka tuh mudah dan bisa gitu ya. Karena kalau misalkan kita berpikir itu sulit, maka akan terjadi sulit. Iya, bagus. Sesuai dengan pikiran. Iya. Oke, selanjutnya nih, kira-kira masih ada yang mau menanggapi dari yang disampaikan Fadil atau Tria dan Balkis? Sudah cukup ya. Oke. Karena berhubung waktu kita juga sudah hampir sedikit mepet, tadi disampaikan katanya Karim dan Dinda ya, ada kegiatan selanjutnya yaitu mau kegiatan produktif. Ya, makanya kita mungkin membahas kartu-kartu yang lainnya dengan pertemuan yang berikutnya, gitu ya nak ya. Oke. Di sini Ibu mau menanyakan nih, dari proses kita belajar tentang semangat belajar tadi, kira-kira apa sih yang menimbulkan apa ya, menciptakan apa sih kalian semangat belajar dari kalian? Ada yang bisa menjawab Ibu? Bantu? Saya, Bu. Asti? Kalau saya sih Bu, saya memiliki target Bu, yaitu masuk universitas yang saya inginkan. Makanya harus giat belajar dari sekarang agar bisa tercapai Bu target saya itu. Oke, bagus ya. Jadi ada sedikit apa, kita harus, kalau kita mau menciptakan suatu semangat belajar itu kita harus membandingkan dengan target hidup kita gitu ya Nak ya. Oke, bagus Asti. Selanjutnya Ibu mau menanyakan nih, kira-kira ada nggak sih yang membuat kita motivasi dari dalam diri kita untuk semangat belajar? Ada. Oke, siapa nih? Fadil? Fadil dulu. Kalau saya motivasinya sih ayo belajar biar jadi orang besar. Oke, bagus. Kalau aku sih, hidup akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Oke, bagus ya. Kalau aku, petualangan dalam hidup adalah seberapa banyak Anda belajar. Oke, bagus. Kalau saya, kalau nggak sekarang mau kapan lagi gitu. Ya, bagus ya. Kalau jarang, kapan lagi? Dinda? Saya, jika kita tidak mau menahan lelah karena belajar, kita akan menahan kebodohan di masa depan. Oke, bagus sekali Dinda. Anu? Dari saya, jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari kesalahan. Oke, bagus. Lanjut. Dari saya, untuk diri saya sendiri, pelajaran yang paling berharga adalah pelajaran yang Anda ajarkan untuk diri sendiri. Oke, good. Tria? Kegagalan adalah guru terbaikmu, maka belajarlah darinya. Oke, sip, mantap. Tegar? Jangan pernah berhenti untuk belajar karena perjalanan hidup selalu untuk mengajarkan. Alhamdulillah, ternyata anak-anak Ibu di sini sudah dapat berpikir, maksudnya sudah dapat apa ya, berkreatif gitu loh untuk menciptakan semangat belajarnya gitu. Oke, karena kegiatan bimbingan kelompok kita akan selesai, Ibu mau menanyakan nih kepada kalian kesan dan pesan harapan kepada kalian. Siapa yang mau mengutarakan kesan dan pesannya? Saya Bu. Siapa nih? Balkis. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat Bu, karena banyak motivasi dari teman-teman untuk meningkatkan semangat belajar. Tadinya saya termasuk tadinya semangat saya menurun saat pandemi, saat belajar karena semenjak pandemi ini. Tapi setelah pelajaran hari ini saya jadi semangat lagi. Alhamdulillah ya. Oke, siapa lagi tadi, Dinda? Ya, menurut saya nggak jauh beda dari Balkis ya Bu. Bersyukur banget bisa ikut kegiatan ini. Alhamdulillah. Karena dengan kegiatan ini saya dapat masukan dari teman, terus dapat motivasi. Jadi bisa meningkatkan semangat belajar saya juga Bu. Oke, selanjutnya Doni. Kalau menurut saya sih Bu, yang saya dapatkan dari pembelajaran ini, saya dapat pembelajaran baru dan dapat bisa mengenal teman-teman jurusan lain. Itu sih Bu menurut saya. Gitu ya. Tadi ternyata kita bisa sama-sama saling kenal ya. Oke, bagus juga. Oke,
alhamdulillah juga tadi sudah banyak kesan dan pesannya yang kalian sampaikan ya nak ya. Selanjutnya mungkin nanti kegiatan bimbingan kelompok kita bisa kita hadirkan kembali kira-kira di minggu depan ya. Pertemuan selanjutnya di minggu depan hari Jumat ya, habis setelah vaksin ya kalau nggak salah ya, mungkin kita bisa berkumpul ya. Mungkin nanti bisa sampaikan dengan orang tua kalian kalau misalkan kalian mungkin ada keterlambatan pulang. Oke. Gini nak, selanjutnya ibu di sini ada evaluasi ya. Yang pertama ibu mau menanyakan ke kalian, kira-kira materi pembelajaran kita hari ini sudah menarik belum sih menurut kalian? Sangat menarik. Sangat menarik ya. Alhamdulillah. Salah satu pengalaman baru nggak sih buat kalian? Kita dapat berkumpul dengan beda jurusan gitu kan. Ya jarang ya karena dari beberapa jurusan ya, alhamdulillah. Jadi penyampaian materi yang ibu sampaikan kira-kira apakah sudah sesuai belum menurut kalian? Sesuai. Oke. Jelas banget. Alhamdulillah ya. Oke, di sini ibu ada sedikit angket. Kalian bisa buka handphone kalian. Kalian buka Moodle-nya. Di situ kalian lihat, bisa kalian isi aplikasi di BK ya. Buka BK ya. Sudah Bu. Sudah? Udah Bu. Di situ kalian isi angket penilaian, proses hasilnya, apa evaluasi hasil. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan ya. Sudah Fadil? Sudah. Sudah yang lainnya? Sudah ya. Enak kan tinggal checklist aja ya. Udah kita tunggu dulu teman dari kita. Oke. Sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah Bu. Oke. Nanti gini nak, dari kegiatan tadi kan udah mengisi evaluasi hasil nih. Nah nanti ada presensi, yaitu presensi kehadiran kita dalam bimbingan kelompok. Nanti bisa kita isi ketika sudah selesai pembelajarannya ya. Bu. Ingatkan ibu ya nanti ya. Siap Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah tampaknya kegiatan kita sudah selesai ya. Kegiatan kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ibu ucapkan terima kasih juga atas partisipasi kalian untuk dapat mengeluangkan waktu dalam kegiatan kita hari ini. Ya nak ya. Oke. Karena tadi awal kita berdoa, pastinya kita juga berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pulang. Oke. Tegar tadi silakan. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah, terima kasih ya Tegar. Baiklah nak, mungkin kalian habis kegiatan ini bisa lanjut mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu akhiri ya, Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aplaus untuk